Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gunan Praja Tejo Kusuma. Saya di sini akan mempresentasikan tugas P3D yang berjudul Teori Perkembangan dan Pertumbuhan. Konsep dasar teori pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini yang dilihat dari sudut pandang teori konstruktivis mendapat diartikan dan diuraikan menurut beberapa tokoh atau ahli teori konstruktivisme. Ini dipelopori oleh Piaget dan Vygotsky. Menurut Wina Sanjaya, konstruktivisme adalah proses membangun atau menyusun pengetahuan baru dalam struktur kognitif. Siswa berdasarkan pengalaman. Pendapat lain juga dikatakan oleh Lev Vygotsky. Dalam Nurani Yuliani berpendapat bahwa pengetahuan diperoleh dengan cara dialihkan dari orang lain, melainkan sesuatu yang dibangun, diciptakan oleh anak. Teori ini menjelaskan bahwa pengetahuan itu terbentuk bukan dari objek semata, tetapi juga dari kemampuan individu sebagai subjek yang menangkap setiap objek yang diamatinya. Teori pertumbuhan. Teori pertumbuhan merupakan salah satu teori yang mencoba untuk menjelaskan fenomena perubahan sosial, khususnya pada masyarakat negara berkembang. Teori ini dikembangkan oleh sejumlah ahli dengan mengacu pada ide untuk memperbaiki kondisi sosial ekonomi masyarakat negara berkembang. Teori awal dikelompokkan sebagai teori pertumbuhan klasik, yang selanjutnya ide-ide dari teori pertumbuhan klasik tersebut disempurnakan oleh kelompok neoklasik. Di lain pihak, munculnya dan perkembangan dari teori pertumbuhan itu sendiri tidak terlepas dari pengaruh teori-teori ilmu sosial lainnya. Teori perkembangan. Ilmu psikologi perkembangan sebenarnya adalah ilmu yang mempelajari mengenai tingkah laku, lebih tepatnya menjelaskan terkait analisa ilmiah dari perubahan tingkah laku. Perubahan tingkah laku pada seseorang selama hidupnya. Awalnya, bidang ilmu ini hanya menggambarkan perubahan perilaku ketika masa anak-anak saja. Namun ini meluas hingga mempelajari tentang efek tak langsung seseorang dari masa anak-anak pada kehidupannya saat ini. Tujuan utama dari psikologi perkembangan adalah untuk mengumpulkan informasi penting terkait perkembangan manusia dari sebuah pengamatan. Hal ini juga mencakup analisa. Inilah nantinya Anda bisa mengetahui adanya perubahan tingkah laku, bahkan faktor yang dapat mempengaruhi kepribadian, kecerdasan, moralitas, serta perilaku manusia dalam menghadapi sebuah kondisi. Berikut ini ada beberapa teori di dalam ilmu psikologi perkembangan. Faktor mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan terdapat dua faktor, yaitu faktor dari luar dan dari dalam. Yang dari luar, yang pertama adalah makanan atau nutrisi. Makanan merupakan bahan baku dan sumber energi dalam proses metabolisme tubuh. Kualitas dan kuantitas makanan akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Yang kedua, suhu. Semua makhluk hidup membutuhkan suhu yang sesuai untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangannya. Suhu ini disebut suhu optimum. Misalnya suhu tubuh manusia yang normal adalah sekitar 37 Celcius. Pada suhu optimum, semua makhluk hidup dapat tumbuh berkembang dengan baik. Hewan dan manusia memiliki kemampuan untuk bertahan hidup dalam kisaran suhu lingkungan tertentu. Tumbuhan menunjukkan pengaruh yang lebih nyata terhadap suhu. Padi yang ditanam pada awal musim kemarau, suhu udara rata-rata tinggi, lebih cepat dipanen daripada padi yang ditanam pada musim penghujan, suhu udara rata-rata rendah. 3. Cahaya. Cahaya berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Tumbuhan sangat membutuhkan cahaya matahari untuk fotosintesis, namun keberadaan cahaya ternyata dapat menghambat pertumbuhan tumbuhan karena cahaya dapat merusak hormon auksin yang terdapat pada ujung batang. Bila kamu menyimpan kecambah di tempat gelap selama beberapa hari, kecambah itu akan tumbuh lebih cepat dari seharusnya, namun tampak lemah dan pucat kekuning-kuningan karena kekurangan klorofil. Selain tumbuhan, manusia juga membutuhkan cahaya matahari untuk membantu pembentukan vitamin D. 4. Air dan kelembapan.
Air dan kelembapan merupakan faktor yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan air. Sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup. Tanpa air, makhluk hidup tidak dapat bertahan hidup. Air merupakan tempat berlangsungnya reaksi-reaksi kimia di dalam tubuh. Tanpa air, reaksi kimia di dalam sel tidak berlangsung sehingga dapat mengakibatkan kematian. Kelembapan adalah banyaknya kandungan uap air dalam udara atau tanah. Tanah yang lembab berpengaruh baik terhadap pertumbuhan tumbuhan. Kondisi yang lembab, banyak air yang dapat diserap oleh tumbuhan dan lebih sedikit penguapan. Kondisi ini sangat mempengaruhi sekali terhadap pemanjangan sel. Kelembapan juga penting untuk mempertahankan stabilitas untuk sel. Yang kelima, tanah. Bagi tumbuhan, tanah berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangannya. Tumbuhan akan tumbuh dan berkembang dengan optimal bila kondisi tanah tempat hidupnya sesuai dengan kebutuhan nutrisi dan unsur hara. Kondisi tanah ditentukan oleh faktor lingkungan lain, misalnya suhu, kandungan mineral, dan air. Faktor dari dalam, yaitu faktor dari dalam yang berhubungan dengan gen dan hormon. Gen merupakan pembawa sifat yang diwariskan dari keturunan, sedangkan hormon berfungsi sebagai pengontrol kegiatan tubuh. Prinsip dan hukum perkembangan. Prinsip-prinsip perkembangan adalah pola-pola umum dalam suatu proses perubahan alamiah yang terlahir, universal, dan berkesinambungan. Yang dimaksud dengan perubahan yang teratur adalah pertumbuhan pada manusia berjalan normal, mengikuti tata urutan yang saling berkaitan. Prinsip-prinsip perkembangan, pertumbuhan, dan perkembangan manusia secara alamiah mengikuti pola teratur berdasarkan prinsip atau hukum perkembangan. Berikut beberapa prinsip perkembangan menurut para ahli. Yang pertama, William Strand. Ia berpendapat bahwa bukanlah unsur yang menjadi titik pangkal perkembangan jiwa, melainkan kesatuan kehidupan pribadi yang bekerja sendiri. Lebih jelasnya bahwa person atau pribadi seseorang secara utuh itulah yang menentukan jalannya perkembangan dan bukan fungsi jiwa yang terpisah-pisah. Atas pandangan inilah Western akhirnya memunculkan teori konvergensi. J.L. Moreno, dia menolak adanya pandangan bahwa kehidupan anak-anak itu semata-mata tergantung pada kenyataan diri mereka yang masih lemah dan pengaruh lingkungan. Sebaliknya, menurut Moreno, bahwa ada kesempatan bagi setiap anak-anak untuk memilih sendiri jalan perkembangannya. Dengan demikian, besar perkembangan manusia itu berada pada diri masing-masing ketika dalam usia anak-anak. Atas dasar pandangan ini, kata Moreno, maka pendidikan punya kemungkinan untuk dilaksanakan. Nomor 3, Jean Piaget. Ia memandang bahwa pada setiap anak terdapat dua faktor, yaitu pengenalan dan perasaan. Keduanya berguna untuk penyesuaian rohani terhadap lingkungan. Katanya pula bahwa dalam rohani anak terdapat fungsi pikiran, akan tetapi kecakapan berpikir secara logis tidak dibawa. Anak secara lahir, kecakapan berpikir baru timbul setelah ia mencapai taraf perkembangan tertentu. Yang keempat, Montessori. Tiap fase perkembangan itu mempunyai arti biologis. Ya, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kesalahan kata, tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.